kita berjumpa kembali pada pagi hari ini untuk mendengarkan firman Tuhan yang menjadi renungan harian yang dilayankan oleh HKBP Pardamaian Medan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Puji dan syukur Bapa, kami panjatkan kehadirat-Mu atas hari yang baru ini. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah mengingatkan kami untuk mau duduk sebentar mendengar firman-Mu. Buatlah hati kami menjadi tanah yang subur dan Roh Kudus-Mu yang mengajari kami untuk mengerti firman Tuhan. Amin. Yang menjadi nats renungan pada hari ini yaitu tertulis dari kitab Sakaria 14 ayat 7. Tetapi akan ada satu hari itu diketahui oleh Tuhan dengan tidak ada pergantian siang dan malam pun menjadi siang. Jala sada sabindo arii, sasada Jahoba ubotosa, soharu arian soharu borngin, alai marhira bodari tiurma muse. Demikian firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, seperti yang dikatakan oleh Nabi Zakaria ini, tetapi akan ada satu hari itu diketahui oleh Tuhan dan tidak ada pergantian siang dan malam pun menjadi siang. Dalam perjalanan sejarahnya, bangsa Israel berulang kali ditaklukkan oleh bangsa-bangsa di sekitarnya. Seolah-olah Allah yang mereka sembah itu adalah Allah yang lemah dan tidak mampu berbuat apa-apa. Khususnya ketika bangsa Israel ditindas, dianiaya, dan kejahatan merajalela. Akan tetapi kita melihat bahwa Allah telah mengatur segala sesuatu karena Allah kita adalah Allah yang berkuasa. Allah seperti seorang sutradara yang mengatur jalan sebuah peristiwa sejarah bagi bangsa Israel. Dalam adegan pertama, Allah mengumpulkan bangsa-bangsa untuk memerangi Yerusalem. Kota-kotanya direbut, dijarah, dan perempuan-perempuannya ditiduri. Bahkan sebagian besar dari mereka menjadi tawanan di pembuangan Babel. Allah membuat seolah kejahatan itu menang. Namun dalam adegan berikutnya, Tuhan Allah tampil sebagai pahlawan untuk memerangi kejahatan. Dengan kekuatan besar, Allah mengguncangkan dunia, mengalahkan kejahatan, dan mengembalikan kedamaian. Itulah saat Allah bertahta sebagai raja. Sebagai bentuk keadilan, Allah menghakimi kejahatan sangat berat. Ia akan menimpakan kengerian kepada segala bangsa yang jahat sampai mereka bersujud dan menyembah Tuhan Allah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, hari ini kita menyaksikan dunia begitu penuh dengan kejahatan. Hukum tidak mampu lagi berdiri tegak. Penindasan dan ratap orang jelata dan di mana-mana. Walaupun demikian, kita jangan berputus asa. Saat ini Allah sedang menantikan waktu yang tepat untuk memutarbalikkan semuanya. Allah akan datang tepat pada waktunya. Saat kedatangan Tuhan, kita akan terkagum-kagum dan menyembah karena kekuasaannya yang begitu besar. Salah satu keadaan yang terjadi adalah malam pun menjadi siang. Hari kedatangan kembali Kristus akan terlihat aneh dari sudut fenomena alam. Siang akan menjadi gelap.
Dan malam di mana kegelapan seharusnya turun akan menjadi terang. Terang dari kehadiran cemerlang Kristus. Kapankah hal itu akan terjadi? Matius 24 ayat 36 mengatakan, tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di sorga tidak. Tuhan Yesus pun tidak. Hanya Allah Bapa yang tahu. Tidak ada orang yang tahu akan hari kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Karena itu kita diharapkan supaya berjaga-jaga. Sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhan Yesus itu datang. Yang pasti Tuhan Yesus akan segera datang untuk kedua kalinya. Untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Pasti Tuhan Yesus itu akan datang. Oleh karena itu, marilah kita untuk tetap berjaga-jaga. Seperti 5 orang gadis yang bijaksana yang tetap menyediakan minyak supaya pelitanya hidup. Demikianlah juga dengan kita. Ketika kita berjaga-jaga, kita kedapatan setia menjadi hamba yang bijaksana, hamba yang setia, yang selalu berjaga-jaga kapan tuannya akan datang. Ingatlah, Tuhan Yesus akan datang untuk kedua kalinya. Bagaimana persiapan kita? Setialah sampai mati. Amin. Tuhan, terima kasih karena Engkau sudah mengingatkan kami pada hari ini atas kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Tuhan, mampukan kami untuk melihat cara-Mu bekerja dan menunggu dalam pengharapan sampai waktu yang indah itu tiba. Roh Kudus-Mu mengajari kami untuk tetap setia di dalam Tuhan. Amin. Shalom, selamat beraktivitas. Sai hutagamno Tuhanku, sai masih rohaki di haroroni Tuhan.